Oke, jadi beberapa hari kemarin di Poco X7 Pro ini baru aja mendapatkan patch keamanan yang terbaru. Dan saya yakin dari kalian semua yang lagi nonton video kali ini, tentu kemungkinan besar ya lagi meyakinkan diri apakah kita tuh perlu update atau enggak, atau mendingan kita stuck aja buat keamanan yang sekarang ini. Kemudian gimana sih buat performanya meningkat atau menurun, lalu ada limitnya atau enggak, dan gimana buat performanya. Dan ini buat informasi pembaruannya yang terbaru di Poco X7 Pro ya. Bisa kalian perhati ini. Tadinya di 2.0.101, sekarang naik di 2.0.102. Dan ini size-nya lumayan gede, ada di 1,2 gigaan. Dan pembaruan yang paling kelihatan menonjol tentu di bagian Xiaomi Hyper AI. Nah ini ya, udah selesai kita update sistem, tampilannya seperti ini. Sekarang pakai di Xiaomi HyperOS versi 2.0.102.0. Android-nya tentu masih utuh di Android 15. Dan ternyata buat patch keamanan ini masih sama, yaitu pakai bulan 4 tanggal 1 2025. Jadi sekarang ini setelah kita melakukan update sistem, ada Xiaomi Hyper AI. Dan langsung kita lihat sama-sama isi di dalamnya seperti ini. Di sini ada percepat aplikasi AI. Nah, sekarang udah ada tambahan fitur AI yang sebelumnya di Poco X7 Pro itu nggak ada. Tapi di Poco F7 Pro dan juga Poco F7 Ultra udah ada fitur ini. Lebih tepatnya kayak penulisan AI, wallpaper dinamis AI, editor galeri AI, pengenalan suara AI, penerjemah percakapan AI, interpreter AI, dan juga AI subtitle. Nih, logo Apple ini ada tingkatkan seperti yang kita bilang tadi. Salah satu fitur AI tambahan di Xiaomi AI atau Xiaomi Hyper AI yang baru aja tambahin di Poco X7 Pro. Jadi gambarnya tuh buat kualitasnya dibikin makin HD lagi, makin tajam tentunya. Kalau sekilas ini nggak kelihatan ya. Kemudian kalau lebarkan ini bisa kita ekspansi. Jadi nanti gambarnya tuh makin kerasa lebih luas. Makin jadi luas lah gitu kurang lebihnya. Nah, kita lihat sama-sama seperti apa nanti hasilnya pakai Xiaomi Hyper AI buat ekspansi gambar. Nah, ya kan? Jadi ada tambahannya. Ini kan gambar polos ya. Sekarang kita coba gambar yang lebih banyak lagi karakternya. Kalau tadi logo Apple kan itu terlalu mudah ya. Kita pakai ekspansi di gambar. Nih, lagi foto minuman di cafe ya. Coba kita ekspansi seperti apa nanti hasilnya, kira-kira rapi atau enggak, kelihatan kalau ini pakai AI atau enggak. Dan kita lihat sama-sama. Wih, lumayan nih, ini cakep banget ya buat meja dan juga kursinya ini tergolong rapi. Ya, cakep ini nggak kelihatan kalau ini kita ekspansi menggunakan fitur AI yang ada di smartphone. Sekarang kita coba pakai AI erasernya. Kita coba dah klik yang Pro. Nah, ini udah kita klik yang Pro, hapus objek. Lingkari objeknya. Oke, ini udah kita lingkarin ya. Kita lihat hasilnya nanti semenarik apa nih. Nah, ini cakep banget ya buat fitur AI yang ada di Poco X7 Pro setelah kita melakukan update sistem yang terbaru. Hal terdapat interpreter AI dan juga AI subtitle. Dan sekarang tentu yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu di bagian performanya. Ini CPU throttling yang kita dapatin sebelum kita melakukan update sistem ada di 78%. Dan ini tergolong masih aman ya karena hijau agak sedikit menguning tapi masih kelihatan hijaunya. Dan setelah kita melakukan update sistem, ini makin kerasa adem banget. Tadinya hampir sama kayak sebelumnya, tapi di bagian sini langsung meningkat drastis. Dan ini nilainya juga naik jadi 84% buat CPU throttling yang dapatin di Poco X7 Pro setelah melakukan update sistem. Lalu ini underscore yang dimiliki di Poco X7 Pro sebelum kita melakukan update sistem. Dan sekarang kita liatin gimana buat underscore setelah kita melakukan update sistem yang terbaru. Bisa kalian lihat, ini tentunya sedikit menurun, tapi itu nggak terlalu signifikan, kurang lebih ada di kisaran 20 ribuan poin. Dan langsung aja mari kita mulai buat gaming testnya. Ini baterai ada di 98% ya. Seperti biasa, ini kita aktifin terlebih dahulu pakai konektivitas WiFi. Dan ini kita charger terlebih dahulu ya, biar baterainya nambah atau lebih tepatnya benar-benar ada di 100%. Nah, FPS real time-nya udah aktif ya. Sekarang kita lihatin nih buat setupnya. Seperti ini, konektivitas cuma pakai WiFi. Kemudian Bluetooth NFC dan juga GPS kita nonaktifin. Lalu buat layarnya di sini kita custom, kita bikin di 120 Hz. Dan ini baterainya udah terisi penuh ya, bisa kalian berarti ini. Baterai terisi penuh dan langsung kita cabut dari charger. Dan suhu ruangan ada di kisaran 27. Nih buat aktifin FPS real time kita pakainya aplikasi Syn. Dan gamenya nanti kita bakal nyobain berapa game nih? 2 aja ya. Palingan main game PUBG Mobile sama game Mobile Legends. Buat lihat ini, buat FPS-nya kira-kira ada limitnya atau enggak.
Stopwatch udah kita mulai. Kita mainnya pakai settingan rata kanan kayak gini. Kemudian kita aktifin juga mode performa Wild Boss. Oke, udah kita aktifin ya. Settingan game yang pertama kita main mode performa dengan grafis dan juga frame rate rata kanan. Dan langsung aja di sini kita mainnya di mode ini, mode rank. Nah, ini buat game yang pertama tiba-tiba tim lawan ini mundur ya guys ya. Jadi invalid. Dan tentunya kita ulangi lagi buat match yang pertama di sini kita ulangi ya. Bisa kalian berarti, nah ya kan invalid udah dipakai selama 10 menit dari pertama kali kita ada di lobby. Oke, dan buat gamenya di sini kita tambahin cooler eksternal buat HP-nya karena baru aja kita colok dari charger tadi kan. Tentu suhu HP tuh kerasa anget. Jadi biar lebih optimal, lebih stabil. Jadi kita ulangi buat main gamenya juga. Ini mainnya ada di rata kanan, kemudian mode performa aktif. Lalu kita tambahin cooler eksternal dan saya ulangi ini cooler eksternal bawaan dari unit Nubia Neo 3 5G. Udah kita pasangin cooler, ini kerasanya masih panas menurutku di tangan. Dan nanti kita coba main tanpa pakai cooler ya. Kita lihat aja buat perbedaannya. Kalau dilihat dari FPS real time ya, ini sih aman-aman aja, nggak ada kendala sedikit pun. Dari tadi stabil di atas 110 FPS. Dan kalau lagi war paling parahnya palingan di atas 115. Dan kalau lagi war kayak gini, nah sempat drop di kisaran 90-an ya, kelihatan kan? Kalau lagi war ngumpul semua kayak gini, nyampe 90-an FPS. Nih masih ada di 99. Tapi buat pengalaman permainan, kalau kita nggak lihat FPS real time, ini aman-aman aja, nggak ada kendala sedikit pun. Cuman dari tadi yang cukup ngerasa ganggu yaitu buat suhunya ini masih kerasa hangat cenderung panas. Kita liatin aja ya, sekarang sih udah berjalan di 11 menit. Coba sekarang ini kerasa agak nyaman soalnya. Nah di 43, kalau back covernya ini juga masih kerasa hangat. Udah kita pakein cooler padahal ya. Di 40,5. Ya, hangat cenderung panas nih. Nah buat layarnya ini kerasa cukup panas ya. Dan buat back cover ini cuman kerasa sedikit hangat. Dan kita lanjut main terlebih dahulu. Nanti kita liatin aja buat hasil akhirnya dari FPS real time, suhu serta sisa baterai selama kita pakai dalam permainan, begitu match pertama, kedua hingga selesai. Nah ini kayaknya udah mau selesai ya karena tim lawan rata dan udah ada minion juga di atas ini nih. Nah oke, mari kita selesaiin aja. Dan kita lihat buat hasilnya ini masih kerasa hangat cenderung agak panas ya di bagian layarnya. Suhunya ada di 43,3. Suhu back cover paling 40-an nih. Ya 39 mepet 40 karena di 39,7, 39,8 tadi ya. Kita lepas coolernya. Padahal coolernya ini udah dingin loh. Dan kita coba di Nubia Neo 3 5G itu bisa nyampe 30 derajat Celcius. Mungkin ya dikarenakan faktor setelah update sistem, kemudian buat performanya juga kan ini lebih ngebut kalau dibanding Nubia Neo 3 5G ya. Dan ini udah kita pakai selama 31 menit. Sisa baterai ada di 85%. Dan bisa kalian perhatiin dari tadi saya bilangnya itu naik turun ya. Stabilnya di kisaran 110 dan kalau lagi war bisa drop nyampe di bawah 100 atau kisaran 90-an. Dan ini hasil dari FPS recordnya selama permainan rata-rata dapat di 111,1 FPS. Dan ini waktu kita bilang tadi benar-benar drop ya. Kalau lagi benar-benar war, FPS-nya sempat drop ada di kisaran 90-an FPS. Dan ini buat settingan game yang kedua yaitu rata kanan masih pakai mode performa. Kita lihat nih tanpa cooler kira-kira suhunya nanti seperti apa, signifikan atau enggak hasil dari Poco X7 Pro tanpa cooler dan juga setelah kita pakein cooler. Oke, ini udah dipakai kisaran 23 menit ya buat match yang kedua. Dan suhunya sekarang ini masih kerasa hangat cenderung panas ya. Jadi di tangan tuh kerasa agak kurang nyaman. Dan sekarang FPS-nya udah di limit. Sekarang ada di kisaran 90-an FPS. Coba cek buat layarnya ternyata beneran naik cuy. Sekarang jadi 44,2 dan back covernya ini di 42,3. Back cover sedikit lebih adem dibanding sebelumnya, tapi buat layarnya masih kerasa lebih hangat dibanding sebelumnya. Atau lebih tepatnya dibanding waktu kita pakein cooler tambahan. Akhirnya selesai juga buat gaming testnya dan ini buat suhu layar bisa dibilang sama kayak sebelumnya ya di 43,9. Jadi nggak terlalu beda jauh nih waktu kita pakein cooler dan juga tanpa pakein cooler. Mungkin karena saking panasnya ya. Dan di bagian back cover ini meningkat jadi 43,3an. Dan seperti yang kita bilang tadi sempat di limit ya jadi 90 fps. Dan ini sisa baterai ada di 74% dan sudah kita pakai selama 1 jam lebih 3 menit. Dan kita lihat sama-sama ini buat fps rata-rata yang kita dapetin ada di 100,5 fps. Tentunya dikarenakan seperti yang kita bilang tadi di tengah permainan itu sempat di limit. Tapi hasil fps-nya malah lebih bagusan waktu di limit sih
masih ketimbang waktu dibiarin atau lebih tepatnya tanpa limit, ini malah sering banget frame drop, bahkan dropnya jauh lebih rendah dibanding limit di 90 fps. Jadi mendingan di limit aja ya, selain suhunya biar nggak terlalu panas, grafiknya juga makin bagus ketimbang tanpa limit buat fps-nya. Sekarang kita coba pakai game PUBG Mobile. Kita lihat sama-sama apakah nanti ada limitnya juga dan semenarik apa buat suhu yang dimiliki dari Poco X7 Pro. Dan kita lihat sama-sama nanti gimana buat hasil dari FPS real time, kemudian suhu serta sisa baterai dari Poco X7 Pro setelah update pakai HyperOS versi 2.0.102. Yang pertama tentu kita lihatin terlebih dahulu buat grafis yang dimilikinya. Ini settingannya ada di smooth ultra extreme atau lebih tepatnya smooth 120 fps. Kemudian mode performa tentu udah kita aktifin dan langsung aja mari kita mulai. Di sini kita mainnya di ini ya, Classic Rank Erangel. Nah, dari tadi dipakai buat main game ini enak banget ya. Hanya saja buat suhunya, ini saya ulangi, suhunya tuh kerasa ya masih sama seperti kayak game sebelumnya. Dan bisa kalian perhatiin ini di bagian FPS real time ini kelihatan banget di limit nyampe 60 fps. Padahal settingannya di smooth ultra extreme ya, atau harusnya tuh bisa nampilin di 120 fps. Hanya saja kalau kita nggak liatin buat FPS real time itu nggak terlalu kerasa banget kok. Saya aja nyadarnya tuh waktu ya buat grafisnya agak sedikit berkurang, dan ternyata saya lihat di FPS real time ini tiba-tiba udah di limit aja di kisaran 60 fps. Nah, sekarang udah naik. Nah, sekarang udah naik nih buat FPS-nya, udah naik di kisaran 90-an fps. Jadi buat FPS yang kita dapatin tuh nanti bakalan naik turun ya. Dan buat suhunya ini tentunya makin kerasa panas, jadinya harus dilimit dari sistem Poco X7 Pro 5G. Nah ya kan, sekarang naik lagi di kisaran 90 fps. Dan tentunya buat suhu ini nggak terlalu jauh berbeda dengan game-game sebelumnya. Jadi menurutku buat layarnya itu maksimumnya dibatasi nyampe 44 derajat Celcius. Dan buat limitnya ini cukup disayangkan ya, karena settingan 120 fps harus dilimit jadi 60 fps. Turunnya langsung separuh sendiri, nggak tanggung-tanggung. Nggak di 110 fps, nggak di 100 fps, ataupun di 90 fps, tapi limitnya langsung di 60 fps. Dan kita mencoba selesaiin terlebih dahulu buat gamenya, semoga aja bisa nyampe selesai ya. Dan akhirnya selesai juga main game di PUBG Mobile setelah update sistem yang terbaru. Oke, kita stopin terlebih dahulu buat FPS real time-nya. Kita cek buat suhu layarnya masih ada di angka 43,7. Dan buat back covernya ini tentu lebih adem dibanding game sebelumnya, yaitu di 41,5, 41,6. Dan udah dipakai selama 1 jam lebih 33 menit. Dan baterainya ada di 62%. Tentunya ini menurutku buat konsumsi dari baterainya tergolong cukup boros ya. Bahkan itu di FPS real time itu nggak pernah di 120 loh. Mungkin waktu pertama kali aja tadi ya. Kemudian langsung drop di 90 fps dan di limit di 60 fps. Sekarang coba kita tambahin cooler eksternal. Dan sekarang kita tambahin cooler eksternal dari bawaan Nubia Neo 3 5G ya. Apakah nanti bisa mengatasi performa, bisa menstabilkan performa game PUBG Mobile di Poco X7 Pro, atau masih sama aja? Mari kita mulai aja buat game yang kedua atau game PUBG Mobile yang kedua dengan settingan yang tentunya masih sama, smooth ultra extreme dengan mode performa. Oke, akhirnya udah selesai juga dan mainnya cepat bener ya, karena dari 52 peserta ini sisanya di 38 dan udah mati aja. Sekarang kita cek buat suhu layarnya terlebih dahulu. Buat suhu layar di sini ada di 42,6, 42,7 ya. Tentunya semakin adem setelah kita pakai cooler eksternal, dan suhu back cover juga semakin adem, ada di 37,8 derajat Celcius. Sekarang langsung aja kita lepas terlebih dahulu coolernya dan kita liatin gimana buat FPS yang kita dapetin. Dan ini udah dipakai selama 1 jam lebih 41 menit dan sisa baterainya ini ada di 58%. Tentunya buat konsumsi dari baterai ini menurutku beneran kerasa boros ya, nggak nyampe 2 jam. Sisa baterai ada di 50-an persen. Dan ini mari kita lihat sama-sama buat hasil dari FPS real time-nya. Ini kan sebelum kita pakai cooler eksternal nih, naik turun. Dan ini setelah kita pakai cooler eksternal, FPS-nya jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Rata-rata di 103,5 fps. Dan tentu buat grafisnya ini juga jauh lebih mulus, jauh lebih bagus dibanding
tanpa kita pakein cooler eksternal. Dan kesimpulannya menurutku di Poco X7 Pro ini buat kalian yang benar-benar suka main game atau pecinta performa ya, jangan kalian update sistem buat pembaruan kali ini. Karena selain panas, FPS sering drop dan juga di limit, baterai juga kerasa boros. Tapi buat kalian yang benar-benar butuhin fitur AI di Poco X7 Pro, tentu update kali ini sangat membantu, tapi saran saya ya sama aja. Jangan kalian update buat sekarang ini. Tunggu aja update selanjutnya, nanti sebisa mungkin bakalan tetap kita bahas di Poco X7 Pro misal masih ada unitnya. Oke, jadi gimana nih menurut pendapat kalian dengan pembahasan dari Poco X7 Pro ini? Apakah kita perlu update sistem atau enggak kalau menurut pendapat kalian pribadi? Serta gimana pengalaman kalian bareng Poco X7 Pro setelah melakukan update sistem? Drop aja di kolom komentar.